Pada latihan fungsi ini, kita menggunakan suatu fungsi maksimum yang didefinisikan sendiri untuk menentukan dan menghasilkan nilai balik berupa integer terbesar dari 3 integer. Ketiga integer dientrikan dengan scanf pada baris ke-13. Berikutnya, ketiga integer tersebut dilewatkan kepada maksimum pada baris ke-16. Nilai ini dikembalikan kepada main melalui statement return di dalam maksimum pada baris ke-34. Nilai balik yang dikembalikan kemudian ditampilkan di dalam statement printf pada baris ke-16. Salah satu fitur yang penting dalam C adalah prototype fungsi. Prototype fungsi memberitahu kompiler tentang tipe data nilai balik fungsi, jumlah parameter yang diterima fungsi, tipe data tiap parameter, dan urutan parameter. Kompiler menggunakan prototype fungsi untuk memvalidasi pemanggilan fungsi. Prototype fungsi untuk maksimum pada latihan ini pada baris ketiga menyatakan bahwa maksimum mengambil 3 argumen bertipe int dan menghasilkan nilai balik bertipe int. Perhatikan bahwa prototype fungsi sama seperti baris pertama pada definisi fungsi maksimum. Suatu pemanggilan fungsi yang tidak cocok dengan prototype fungsi menyebabkan error kompilasi. Error tersebut dibangkitkan jika prototype fungsi dan definisi fungsi tidak sesuai. Maka dituliskan menjadi void maksimum int x, int y, int z, titik koma. Maka kompiler akan membangkitkan suatu error karena tipe data nilai balik void di dalam prototype fungsi berbeda dari tipe nilai balik int pada header fungsi. Pada latihan array ini, kita akan menghitung sekumpulan tinggi badan dari 10 data, yaitu 180, 175, 156, 168, 179, 165, 183, 178, 166, dan 170. Kita perlu tahu, rumus nilai rata-rata itu apa? Diketahui rumus nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI per N. Kita akan menggunakan int tinggi badan. Int tinggi badan itu merupakan pengisian dari data tinggi badan 10 data tersebut. Kemudian kita akan membuat lag itu sama dengan N. In lag sama dengan size of tinggi badan per size of tinggi badan 0. Kemudian kita akan mencari rata-rata tinggi badan. Diketahui float rata-rata, float sum per float lag, printf rata-rata tinggi badan %, titik 2f garing n rata-rata. Pada latihan struk ini, kita dapat melihat bahwa telah dideklarasikan sebuah struk dengan nama paket internet. Pendeklarasian dilakukan pada baris ke-4 sampai dengan 8. Pendeklarasian struk ini juga langsung disertai dengan pembentukan objek begadang seperti terlihat pada baris ke-8. Karena dideklarasi di luar dan di atas fungsi main, maka struct dan objek berlaku secara global. Struct paket internet terdiri atas 3 elemen data atau variable member. Variable membernya yaitu nama paket yang bertipe string, kuota telepon yang bertipe integer, dan kuota internet yang bertipe integer. Perhatikan pada baris ke-12 hingga 14. Dapat kita lihat bahwa setiap variabel member diisi dengan sebuah nilai. Jika diamati, variabel member tidak dituliskan begitu saja, namun di depannya diikuti dengan nama objek yang dipisahkan dengan dot atau titik. Sebagai contoh, pada baris ke-12, begadang.name nama underscore paket sama dengan begadang. Perintah ini berarti bahwa nilai string begadang akan dimasukkan ke dalam variabel nama paket yang dimiliki oleh objek begadang. Nama objek harus diikutsertakan agar kompiler tidak bingung menentukan variabel member mana yang dimaksud. Kemudian pada baris ke-15 hingga 17, variabel member diakses untuk ditampilkan nilainya sebagai output pada layar monitor. Hasil pengeksekusian dari baris perintah 15 hingga 17 ini dapat dilihat pada bagian output program.